Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya membuat video yang menceritakan kisah atau sejarah singkat seorang sosok pahlawan nasional Indonesia sekaligus sebagai Ketua BPUPKI. Beliau bernama Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Saksikan videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan lebih mengenal siapa sebenarnya sosok dari beliau. Terima kasih. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT, Rajiman Weddiodiningrat. Tanggal 21 April tahun 1879 sampai tanggal 20 September tahun 1952, adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Dia adalah anggota organisasi Budi Utomo, pada tahun 1945, terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, sehari setelah pengeboman atom di Nagasaki. Rajiman bersama dengan tokoh nasionalis Soekarno dan Muhammad Hatta diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Lapangan Hisaichi Tarauchi, komandan Jepang dari Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan. Rajiman Weddiodiningrat mempunyai tanggal lahir yang sama seperti Raden Ajeng Kartini, yakni tanggal 21 April tahun 1879. Biodata singkat Rajiman Weddiodiningrat. Masa jabatan tanggal 29 April sampai tanggal 7 Agustus tahun 1945, wakil beliau adalah Raden Panji Suroso Ichibangase Yoshio, lahir tanggal 21 April tahun 1879, Yogyakarta, Hindia, Belanda, meninggal tanggal 20 September tahun 1962, di umur 73 tahun, Ngawi, Indonesia. Kebangsaan Indonesia, pekerjaan, pejuang, dokter, aktivis, politisi. Pada tahun 1950, setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dia memimpin sidang pleno pertamanya. 2 tahun kemudian, Rajiman Weddiodiningrat meninggal dan dimakamkan di Yogyakarta. Dia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Rajiman Weddiodiningrat dikenal sebagai tokoh politik. Dia merupakan lulusan Sekolah Dokter Jawa atau School Thought of Leading Van Indische Arts and Stovia pada Desember tahun 1898. Rajiman Weddiodiningrat memiliki darah Gorontalo dari ibunya, ayah dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat, bernama Sutodrono. Pamannya, Wahidin Sudirohusodo, membiayai pendidikannya di Batavia. Dimulai dengan model pembelajaran hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah. Kemudian atas belas kasihan guru Belanda, dia disuruh mengikuti pelajaran di dalam kelas sampai akhirnya di usia 20 tahun, dia sudah berhasil mendapatkan gelar dokter dan juga mendapatkan gelar Master of Art pada usianya ke-24 tahun. Dia juga pernah belajar di Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Pilihan ilmu belajar kedokteran yang diambil berangkat dari keprihatinannya ketika melihat masyarakat Ngawi saat itu dilanda penyakit pes. Begitu pula, dia secara khusus belajar ilmu kandungan untuk menyelamatkan generasi ke depan di mana saat itu banyaknya ibu yang meninggal karena melahirkan. Pada tahun 1934, dia memilih tinggal di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Ngawi dan mengabdikan dirinya sebagai dokter ahli penyakit pes ketika banyak warga Ngawi yang meninggal dunia karena dilanda wabah penyakit tersebut. Rumah kediamannya yang sekarang ini telah menjadi situs, sudah berusia 134 tahun. Begitu dekatnya Rajiman Weddiodiningrat dengan Bung Karno. Sampai-sampai Bung Karno pun telah bertandang 2 kali ke rumah tersebut.
Dr. Rajiman Weddiodiningrat adalah salah satu pendiri organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketuanya pada tahun 1914 sampai 1915. Dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman Weddiodiningrat adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari bermunculnya Budi Utomo sampai pembentukan BPUPKI, manuverinya pada saat memimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat. Di setiap daerah di Indonesia, kesadaran memiliki tentara rakyat dijawab. Belanda dengan kompensasi membentuk Volkstraat dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat di dalamnya sebagai wakil dari Budi Utomo. Pada sidang BPUPKI, tanggal 29 Mei tahun 1945, dia mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Uraian dan jawaban Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah Bapak bangsa pencetus Pancasila. Masyarakat setempat lebih mengenal kediaman Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan sebutan Kanjengan. Sekarang ini kediaman itu menjadi situs Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT. Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan masuk wilayah Dusun, Paldaplang, Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, dia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Dalat untuk menemui pimpinan tentara Jepang, untuk Asia Timur Raya, terkait dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang akan menciptakan kekuasaan di Indonesia, pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Rajiman Weddiodiningrat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR, pertama pada saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari RIS. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Apabila ada kekurangan dari video yang saya sajikan, silahkan diberikan tambahan atau sanggahan di kolom komentar. Jangan lupa support juga channel saya, Soal Sejarah, agar makin berkembang dan tetap semangat untuk membuat video-video sejarah lainnya. Support dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.